Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu suatu tanda bahwa hatinya bertakwa. Orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah berarti orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa min ta'dimi sya'airillah qira'atul Bukhari fi syahri Rajab. Dan termasuk memuliakan, mengagungkan syiar Allah adalah ketika kita membaca kitab Bukhari di bulan Rajab. Salah satu tanda ketakwaan hati adalah memuliakan syiar Allah. Dan salah satu cara memuliakan syiar Allah adalah membaca kitab Bukhari. Kitab yang kita baca adalah salah satu syiar Allah yang wajib kita muliakan. Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, beliau berkata, qira'atul Bukhari qurbatun yataqarrabu biha al-aslaf as-salihun. Membaca kitab Bukhari adalah ibadah yang dilakukan oleh para salaf saleh. Pembacaan kitab Bukhari adalah ibadah yang rajin dan rutin dilakukan oleh para salaf. Bagaimana tidak dianggap sebagai ibadah? Sedangkan dalam kitab Bukhari isinya adalah kata-kata manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, pembacaan kitab Bukhari adalah tali ataupun rantai yang menghubungkan kita dengan rahmat Allah. Kapan dibaca kitab Bukhari, disitulah turun rahmat Allah. Siapa yang ingin mengharap rahmat Allah, ridha Allah, bacalah kitab Bukhari. Itu diantara keistimewaan dan kemuliaan kitab Bukhari yang kita baca pada malam ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa kitab Bukhari begitu mulia? Saking mulianya sampai dikatakan as-sahhu kutubin ba'da kitabillah kitabul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Di dunia ini kitab yang paling sahih adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab yang lebih sahih daripada kitab Bukhari. Kitab yang sangat mulia, dikenal
Dan kitab Bukhari ini dibaca oleh para ulama-ulama terdahulu. Sehingga Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid ketika negeri beliau diserang oleh pasukan Tartar, beliau tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sehingga beliau mengundang para ulama, diajak duduk bersama, dibacakan di situ kitab Bukhari. Subhanallah, sebelum hatam kitab Bukhari, musuh-musuh itu sudah dihancurkan oleh Allah berkat pembacaan kitab Bukhari. Inilah kitab yang kita baca, kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, diandalkan oleh para salaf. Namun pertanyaannya, kenapa sih kitab Bukhari ini begitu mulia? Ada dua hal yang membuat kitab Bukhari ini istimewa. Yang pertama, Al-Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis di kitabnya ini, beliau memiliki dua hal. Yang pertama, al-ilm. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Semangat beliau sangat tinggi dalam mencari ilmu. Sehingga diriwayatkan beliau pada waktu berumur 12 tahun didatangi oleh seorang ulama hadis. Kemudian ulama hadis tadi bertanya, "Hai Bukhari, hai Muhammad bin Ismail, apakah betul, apakah benar kata orang-orang kamu ini menghafal 1000 hadis?" Imam Bukhari menjawab, "Saya tidak menghafal 1000 hadis, tapi yang saya hafal adalah 100.000 hadis." Lihat bagaimana semangat beliau dalam mencari ilmu, sangat luar biasa. Ini yang kita kurang di zaman ini. Al-himmah al-aliyah, semangat yang tinggi, inilah yang tidak ada di zaman sekarang ini. Berkat semangat Imam Bukhari adalah wujudnya kitab Bukhari di zaman ini. Kalau bukan karena semangat beliau, himmah beliau dalam mencari ilmu, dalam mencari hadis, tidak akan mungkin terkumpul kitab Bukhari. Ini semangat penting. Bahkan sebagian ulama berkata, Ismullahil A'zam itu adalah al-himmah kulluh. Ismullahil A'zam itu jika dibaca, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Bal'am Ba'urah, doanya selalu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Karena Bal'am Ba'urah memiliki Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah bacaan Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah solawat dan hamdalah. Setiap doa kita akhiri dengan hamdalah dan solawat, pasti doanya mustajab. Ada yang mengatakan bacaan Ya Arhamar Rahimin, setiap kita doa kita akhiri dengan Ya Arhamar Rahimin, pasti mustajab. Tapi ada satu yang berkata Ismullahil A'zam itu bukan bacaan, tapi apa? Al-himmah kullu, yaitu semangat secara